Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Wulandari di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai keterkaitan peradaban awal dunia dengan peradaban masa kini. Nah, pada pembuatan video pembelajaran ini, Ibu bekerja sama dengan Ibu Pragita Dia Ambarawati, MPD. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, menurut ahli sejarah kebudayaan J.L.A. Brandes menyatakan bahwa penduduk Asia Tenggara daratan atau kepulauan, umumnya Indonesia, telah memiliki 10 kepandaian yang meluas di awal Tarik Masehi sebelum datangnya pengaruh asing, yaitu 1. Telah dapat membuat figur boneka atau seni arca. Yang kedua, mengembangkan seni hias ornamen seperti seni batik. Yang ketiga, mengenal pengecoran logam. Yang keempat, melaksanakan perdagangan barter. Yang kelima, mengenal instrumen musik atau gamelan. Dan yang keenam, memahami astronomi. Yang ketujuh, menguasai teknik navigasi dan pelayaran. Dan yang kedelapan, menggunakan tradisi lesan dalam penyampaian pengetahuan seperti seni wayang. Dan yang kesembilan, menguasai teknik irigasi. Dan yang terakhir, telah mengenal tata masyarakat yang teratur atau sistem tata kota. Nah, banyak hal di zaman modern saat ini yang memiliki keterkaitan dengan hasil peradaban awal di dunia. Dan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, sistem pemerintahan dan sistem hukum, sistem kepercayaan, sistem kalender, alat-alat perlengkapan, dan pesta olahraga atau olimpiade. Karena yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, sistem provinsi dan pembagian wilayah yang dipakai negara-negara saat ini diadopsi dari masa Raja Darius ketika bangsa Persia berhasil menguasai Mesopotamia. Selanjutnya, muncul sistem pemerintahan demokrasi yang dilahirkan oleh Polis Athena yang kemudian digunakan oleh berbagai negara di dunia saat ini. Itu di sistem pemerintahannya ya nak. Sistem hukum di sini Code Hammurabi 1795 sampai 1750 sebelum Masehi merupakan hukum tertulis yang paling mengagumkan pada masanya. Code Hammurabi dijadikan model atau panutan, bahkan standar pembuatan hukum tertulis lainnya di dunia. Memang setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu melindungi masyarakat. Sistem kepercayaan. Akulturasi kebudayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida menghasilkan kebudayaan Hindu. Kemunculan Hindu kemudian diikuti dengan Buddha. Keduanya kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia. Sementara itu, dari peradaban di sekitar lembah sungai Huanghe muncul kepercayaan Konghucu yang sampai sekarang juga masih dipeluk oleh masyarakat Tiongkok dan keturunannya di berbagai belahan dunia. Terakhir, dari peradaban Mesopotamia lahir agama Kristen. Agama itu juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan juga ada sistem kalender. Tidak hanya waktu, ilmu matematika juga digunakan untuk memetakan dan mempelajari angkasa. Orang-orang Babilonia menggunakan kalender Komariah atau luar kalender
yang membagi suatu tahun di bumi dalam 12 periode atau 12 bulan Komariah, 29,5 hari dan 11 hari. Kemudian hal ini diadopsi oleh bangsa Yunani kuno untuk membuat zodiak yang terdiri dari 12 lambang dan horoskop pertama yang kemudian berkontribusi terhadap perkembangan astrologi. Di sini juga ada di bidang penggunaan bata, yaitu bangunan, ya nak. Yang ibu sebut tadi yaitu perlengkapan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan bata pada pembuatan rumah. Nah, bata merupakan bahan penting di dalam pembangunan rumah. Bata dibuat dari tanah liat yang dicetak dengan ukuran tertentu. Hasil cetakan kemudian dikeringkan dan dibakar. Teknologi bata ditemukan dan digunakan pertama kali oleh bangsa-bangsa yang menempati Mesopotamia. Selain bata juga ada roda. Roda merupakan penemuan mekanik terbesar sepanjang sejarah. Roda ditemukan bangsa Sumeria sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Roda pertama kali dicetuskan oleh seorang pengrajin tembikar. Ia membuat roda dari tembikar tanah liat. Kemudian di tengah-tengahnya dilubangi, lalu disambungkan pada gerobak. Melalui penemuan roda, manusia dapat membuat gerobak, kereta perang, mesin, kereta api, dan kendaraan seperti motor, mobil, dan sebagainya. Juga ada di bidang pesta olahraga atau olimpiade. Anak-anak, pada pesta olahraga atau olimpiade, sebagai dewa utama Zeus menerima penghormatan dari bangsa Yunani kuno. Nah, saat itu dalam bentuk salah satunya perlombaan olahraga yang disebut Olympics atau Olimpiade di Gunung Olimpia yang juga terdapat kuil Zeus di Altis. Olimpik kuno diselenggarakan secara rutin setiap 4 tahun sekali selama lebih dari 1000 tahun dan terakhir dilaksanakan tahun 392 sebelum Masehi. Kegiatan itu mengilhami bangsawan Prancis Pierre Freddy Baron de Coubertin pada tahun 1896 untuk menyelenggarakan secara modern yang sekarang dikenal dengan nama yang tetap yaitu Olimpiade. Baiklah anak-anak, mungkin cukup di sini saja dulu materi pembelajaran kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya anak-anak. Dan jangan lupa video pembelajaran kita di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya anak, agar video pembelajaran kita bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan selamat belajar, tetap semangat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.